kriminalisasi terhadap koordinator Kontras, Fathia dan Haris Azhar menunjukkan jaksa penuntut umum JPU tidak mewakili kepentingan negara. Itu yang diprotes oleh Kontras. Apakah pada kasus ini memang JPU tidak mewakili negara atau protes ini yang tidak benar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan keren, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menarik melihat persidangan Luhut Binsar Panjaitan ketika melaporkan Fathia dan Haris Azhar. Menariknya karena Kontras sendiri protes. Ini jaksa penuntut umum tidak mewakili kepentingan negara. Apakah itu kritik yang sebenarnya atau ya demi kepentingan memenangkan Haris Azhar dan Fathia? Ayo kita baca di beberapa media bagaimana perkembangan kasus ini. Pertama kita baca di Kompas, Kontras kritik JPU dalam sidang kasus Haris Azhar dan Fathia. Wah, ini sesuatu. Jadi biasanya jarang terjadi kritik terhadap JPU, tapi ini serius Kontras. Selanjutnya di Detik, drama jatah kursi di persidangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Kalau ini sepertinya descriptive information. Selanjutnya di Sulu Pos, wah ini ada lot dalam tanda kutip Luhut hadiri sidang Haris Azhar dan Fathia, jengkel dibilang penjahat. Kemudian kita baca di Tribun, momen di persidangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyelami Luhut Binsar Panjaitan. Ayo kita baca, kalian memilih yang mana? Tapi memang pada waktu opening tadi langsung kriminalisasi. Kita baca di Kompas dahulu, nanti kita sambung di Tribun. Kontras kritik JPU dalam sidang kasus Haris Azhar dan Fathia. Jakarta, Kompas.com, Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras yang juga tim advokasi untuk demokrasi Andi Rezadi mengkritik jaksa penuntut umum JPU dalam kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan seperti pengacara dari Luhut. Oh, ini yang jadi seharusnya JPU itu mewakili negara, tapi menurut Andi Rezadi sepertinya pengacaranya Luhut, bukan negara. Dia menilai sidang kriminalisasi terhadap koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar itu mencerminkan JPU tidak mewakili kepentingan negara. Seperti apa yang menjadi kritik? Hal itu dia sampaikan berkaitan dengan sidang yang menghadirkan Luhut sebagai saksi pelapor yang digelar pada Kamis kemarin. Pada sidang ini semakin jelas menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum bukan lagi mewakili kepentingan negara, melainkan berperilaku seperti kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan. Wow, ini bahaya kalau ini terjadi, kalau kritik ini terjadi, kalau ini adalah berbeda. Ya, kita lanjutkan. Andi mengatakan kepentingan tersebut terlihat ketika JPU bertanya hubungan percakapan Luhut dan Haris Azhar. Menurut Andi, pertanyaan itu terindikasi mengarahkan kesan bahwa Haris meminta saham kepada Luhut. Oh, lebih jauh lagi penuntut umum mencoba mengarahkan jika podcast Haris yang mengangkat Papua sebagai balasan tidak diberikan saham oleh Luhut. Hal ini jelas tidak relevan dan bersesuaian dengan
proses hukum yang telah berjalan sebelumnya. Ibu Andi. Padahal kata Andi, Luhut sendiri mengatakan bahwa saat Haris meminta saham dalam konteks untuk masyarakat adat Papua dan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum masyarakat Papua. Lah ini tidak nyambungnya. Jadi membuat skenario lain. Andi mengatakan tindakan JPU tersebut ini menunjukkan adanya skenario untuk mengalihkan isu utama di sidang, atau itu dugaan keterlibatan perusahaan Luhut di Papua. Pasalnya upaya penyebarluasan itu dilakukan tanpa mengkonfirmasi, bahkan tidak mendengarkan hingga akhir, di mana setiap terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan respon atas keterangan saksi. Sebagai informasi, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti digelar tertutup untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tertutup tapi kok semuanya bisa melihat ya. Di berbagai media sosial teman-teman bisa melihat. Tapi luar biasa ini. Sebelumnya penundaan sidang memang diajukan JPU setelah memberikan surat dari Luhut Panjaitan dalam sidang 29 Mei. Sudah lama ini, 29 Mei diketahui menolak eksepsi yang disampaikan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Ini terkait dengan pasal-pasal yang dilanggarnya. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah sebuah penolakan yang disampaikan oleh Andi Rizaldi ini adalah divisi hukum divisi hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Bagaimana sebetulnya kalau kita hubungkan dengan yang ada di Tribun ketika Pak Luhut bersalaman, atau yang benar itu adalah Bang Haris sama Fathia bersalaman dengan Luhut. Bagaimana tentang hal itu? Apakah tidak selesai? Karena kemarin itu kan permintaan sebelum ini serius. Itu kemudian permintaannya yang satu. Haris, Fathia minta maaf. Tapi itu tidak dilakukan. Di dalam persidangan itu dilakukan. Apakah selesai? Kata hakim, tidak. Momen di persidangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyalami Luhut Binsar Panjaitan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang mencari kebenaran itu, mencari keadilan itu tidak mudah. Meskipun ini yang menjadi tema itu adalah pencemaran nama baik. Dan waktu itu kalau Haris Azhar, Fathia meminta maaf, maka selesai. Tetapi Haris Azhar waktu itu tidak merasa bahwa dia bersalah. Fathia pun juga begitu. Menurut analisis saya, pertama, bahwa persidangan ini adalah persidangan yang serius, pencarian sebuah kebenaran. Jadi pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan, begitu juga pihak Bang Haris Azhar dan Fathia ini menunjukkan memang mencari kebenaran. Di sini semoga nanti kebenaran itu dihadirkan, bukan karena misalkan Pak Luhut adalah penguasa negara, atau bukan karena Bang Haris adalah tokoh NGO yang internasional, bukan. Tapi sebuah kebenaran perlu dihadirkan, perlu hadir, sehingga tidak ada yang nanti melakukan penolakan terhadap keputusan dari persidangan ini. Meskipun ya masa sih ada sebuah keputusan yang bisa diterima semuanya, pasti yang diuntungkan itu adalah benar. Tapi kalau yang bersalah bahkan dihukum itu mengatakan seandainya terjadi, maka ya dia dizolimi, dikriminalisasi dan selanjutnya. Tapi kalau menurut saya ini adalah sebuah pembelajaran yang baik
baik sebagai pengelola negara, pengambil kebijakan harus super hati-hati ketika ada kritik. Sebaliknya yang mengkritik juga harus super hati-hati supaya dalam bahasanya tidak ada hoax. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah proses pencarian kebenaran. Masing-masing saling menyerang untuk sang kebenaran tersebut. Kedua, apakah yang dikritik oleh divisi hukum Andi Rezaldi, divisi hukum kontras tentunya Andi Rezaldi, bahwa kriminalisasi terhadap Fathia sama Haris Azhar itu tidak mewakili kepentingan negara, itu betul atau tidak? Kalau menurut saya, karena sekarang ini belum ada keputusan ya, itu normal sang divisi hukum memprotesnya karena melihat jaksa penuntut umum melihat menurut si Andi Rezaldi sih, menurutnya adalah dia bukan mewakili kepentingan negara, tetapi mewakili kepentingan Pak Luhut bin Sarpanjaitan secara personal. Nah, ini kan kritik ya. Kritik tidak harus kemudian dimakan mentah-mentah, tapi coba, betulkah yang disampaikan oleh JPU itu? Maksudnya, yang dikritik oleh Andi Rezaldi itu benar atau tidak? Apakah malahan sebaliknya? Andi Rezaldi, JPU sebetulnya menyampaikan yang sebenarnya, tetapi bahwa kritik Andi Rezaldi itu penting supaya keberadaan jaksa penuntut umum tidak hanya dalam kasus ini, semua kasus hadir ketika ada pejabat atau simbol dari negara memang mewakili dari negara, bukan personal, bukan person by person, sehingga perlu menampilkan bahwa yang diperjuangkan adalah kepentingan negara, bukan Luhut secara personal. Begitu juga sebaliknya, bahwa ketika melihat Haris, maksudnya JPU, melihat Bang Haris Azhar atau Fathia, seharusnya melihat ini adalah anak negeri yang mau berjuang untuk pengabdian ke negeri ini, meskipun tidak dibayar oleh negara. Jadi yang dicari adalah sebuah kebenaran, bagaimana memperjuangkan beberapa orang, dalam bahasanya itu adalah orang-orang Papua ya. Jadi memperjuangkan terkait dengan hak-hak yang ada dari sana, bahwa Haris Azhar, Fathia itu bukan dalam rangka misalkan untuk kepentingan sendiri, tapi digunakan bagaimana dia sebagai lawyer dari orang-orang Papua itu kemudian bisa hadir demi kebaikan dan keadilan di sana. Jadi akhirnya memang ya kita menunggu supaya tidak ada salah memahami sang JPU dan Bang Haris. Kemudian yang ketiga, bagaimana endingnya nanti? Ya ini kalau menurut saya sih, karena temanya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu adalah berawal dari ketersinggungan seseorang karena mungkin ada fitnah, mungkin hoax, atau mungkin hanya sebagai semacam ancaman supaya dia tidak macam-macam. Memang kita belum tahu yang terjadi, tetapi bahwa pasal pencemaran nama baik itu ada. Menurut saya berangkat dari pembelajaran yang hebat ini, bahwa setiap pengelola negara atau setiap orang, kadang itu di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, maka ketika ada kritikan-kritikan itu bolehlah misalkan mengklarifikasi. Sebaliknya yang mengkritik pun harus siap untuk diklarifikasi, sehingga tidak ada misalkan keinginan yang baik antara pengelola negara
begitu juga yang mengkritik, yang memperjuangkan hak rakyat, itu kemudian beda titik temunya. Intinya ini adalah orang-orang hebat yang mencari kebenaran. Dan nanti kita lihat persidangannya bagaimana. Dan kalau kita melihat netizen ketika proses persidangan, pro dan kontra selalu hadir. Semoga menghasilkan terbaik, tetapi kalau ada sebuah peradilan yang tidak baik, ada kriminalisasi misalkan sebagaimana yang disampaikan dari Rizalzi, semoga para penegak hukum di atasnya bisa memprosesnya lebih demi kepentingan negara ini. Jabatan itu tidak selamanya, hanya sesaat, dan suatu saat ada pejabat lainnya yang kemungkinan mempunyai pola pikir yang berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.